Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanifan J. Mansyah, NRP belakang 122 dari kelas MB5E. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan atau cara pengoperasian software aplikasi SAM PHP MyAdmin. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan kode-kode SQL-nya, terutama yaitu descending, ascending, min and max, serta union, sum, average, dan inner join. Oke, kebetulan di sini saya sudah membuat IRD-nya, yaitu manajemen proyek, yang terdiri dari departemen, lalu karyawan, serta penugasan dan proyek. Mungkin dari teman-teman pada dasarnya sudah tahu lah ya bagaimana cara pembuatan dari tabel-tabel tersebut. Namun jika belum tahu, saya akan mencontohkan cara pembuatan tabelnya terlebih dahulu. Pertama, kita klik new di atas BPJS Kesehatan ini, teman-teman. Lalu kita ketik saja. Ini sebagai contoh saja ya. Contoh, kita create contoh bagaimana cara pembuatan dari tabel. Lalu kita create tabelnya, misalnya mahasiswa. Kita bikin 2 saja. Lalu kita go. Oke, kita kasih nama, lalu sini NRP. Sudah seperti itu, kita ganti varchar lagi, dan ini bebas mau dibikin 50 pun juga gak masalah, teman-teman. Lalu saya mau pinggirkan kameranya terlebih dahulu. Kita klik save. Lalu kita bikin lagi, minimal teman-teman, kalau ingin ada penghubung antara tabel, kita harus bikin lebih dari satu tabel agar bisa dibuat relasinya. Kita kasih ini mata kuliah, lalu nama, dan di sini NRP, nama underscore mata kuliah. Kita ganti jadi varchar lagi, dan ini diganti 50 lagi juga boleh, teman-teman. Lalu kita save. Nah, setelah sudah ada 2 seperti ini, kita tentukan dahulu, teman-teman, untuk pemilihan dari primary key dan foreign key-nya. Di sini saya memilih mahasiswa sebagai NRP, di sini sebagai primary key. Lalu kita ke mata kuliah, kita klik struktur, lalu kita klik NRP lagi, lalu ini buat ke unique, karena jika ingin memunculkan korelasinya, kita harus menentukan primary key dan foreign key-nya, teman-teman. Lalu kita menuju ke more dan design, di sini untuk menampilkan IRD-nya, teman-teman. Sebentar, saya mau pindahkan kameranya terlebih dahulu lagi. Kita coba gabungkan, teman-teman. Aduh, nyala. Aduh, ini kenapa laptop saya ini? Nah, kita coba create relation dari dari mahasiswa ke, nah, kita ubah ke cascade. Oke, setelah muncul relasinya ini, maka sudah berhasil. Nah, ini adalah efek dari penentuan foreign key dan primary key, teman-teman, untuk memunculkan konektivitas relasi tersebut. Nah, kebetulan di tabel saya yang manajemen proyek ini, saya sudah memasukkan insert data-datanya, seperti contohnya pada row ID departemen, saya sudah memasukkan ID-nya, saya sudah memasukkan nama departemen dan lokasi departemen. Nah, gimana sih cara memasukkan data-data tersebut? Ada 2 cara sebenarnya, teman-teman. Kita bisa langsung ke SQL dengan cara insert, klik insert ini, atau kita cara simpelnya langsung ke tabel insert sebelah search. Langsung saja kita masukkan di sini contoh nama saya sendiri, Hanifan, lalu NRP
bebas lah ya, NRP saya sendiri juga tidak masalah. 112.30.40.122. Lalu kita klikkan go seperti ini. Nah, ini otomatis sudah langsung terinput teman-teman data kita. Kita coba lihat di browse apakah sudah masuk. Nah, sudah masuk datanya teman-teman. Nah, itu adalah cara simpel dari memasukkan data di tiap tabel teman-teman. Karena saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat tabel dan bagaimana cara memasukkan datanya, langsung saja kita cara penggunaan dari kode-kode SQL teman-teman. Di sini yang pertama saya akan coba melakukan kode SQL dari inner join terlebih dahulu. Bentar, saya mau copy dulu kodenya karena saya sudah menyiapkannya di notepad teman-teman, biar nggak lama durasi rekamannya juga. Ini akan saya lakukan di tabel karyawan. Kita buka SQL-nya, lalu ini kita hapus saja teman-teman, lalu kita kopas saja. Nah, seperti ini adalah kode untuk inner join teman-teman. Kita pilih di tabel yang kita masukkan datanya, kita masukkan kodenya ini, yaitu di karyawan, lalu inner join dengan proyek on karyawan, lalu apa yang mau kita hubungkan row-nya harus sama ya teman-teman, lalu kita klik dulu. Nah, ini sudah berhasil untuk inner join-nya teman-teman, alhamdulillah. Langsung saja kita lanjut ke coba ascending ya teman-teman. Saya mau coba kode ascending terlebih dahulu. Nah, sebentar, dapat saya nge-like. Oke, kita masuk ke karyawan lagi. Ini hanya saya mencontohkan ya teman-teman, bagaimana cara menggunakan kode-kode tersebut. Jadi tidak saya input ke semua tabel ya nanti, karena sebenarnya nggak ribet, cuma bisa memperlama durasi video dan itu bisa menjadi lama. Langsung saja, ini adalah kode dari ascending teman-teman, yang dimana ini kita mengurutkan dari yang angka tertinggi terlebih dahulu. Langsung saja kita cobakan. Nah, mohon maaf sebelumnya, ascending itu adalah kita mengurutkan angka dari terkecil ke terbesar teman-teman. Seperti yang kita lihat di sini, yang saya ascendingkan adalah gaji, yang bisa dilihat di sini bahwasannya yang paling atas adalah 8.500.000, yang dimana itu lebih kecil daripada 9 juta. Sudah berhasil. Oke, kita move on ke kode SQL selanjutnya, yaitu adalah descending. Sekarang kita coba descending lagi, kita coba di karyawan lagi teman-teman, apakah bisa. Langsung saja kita hapuskan. Kodenya sama seperti yang tadi, cuma bedanya teman-teman di bagian akhir, yang awal tadi kan ASC, kita ubah ke DSC yang artinya adalah descending. Langsung saja go, apakah bisa. Nah, bisa teman-teman, bisa kita lihat gajinya mulai dari yang terbesar terlebih dahulu. Tadi kan 8.500.000 terlebih dahulu, karena sekarang menjadi descending, yang dimana yang di atas adalah 9 juta, dan ini sudah berhasil. Langsung kita move on ke kode berikutnya, yaitu adalah select. Mohon maaf, kode berikutnya yaitu adalah min teman-teman. Langsung saja kita masukkan kodenya. Ini salah. Nah, gaji harusnya as ini teman-teman dimaksudkan untuk sebagai pengganti nama. Kita lihat saja nanti hasilnya. Jadi select min tanda kurung gaji, as gaji terendah, itu maksudnya nanti tabelnya berubah nama menjadi gaji terendah untuk mengidentifikasi dari hasil min tersebut teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat hasilnya. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman, kita mencari nominal yang paling kecil, yaitu gaji 8.500.000, dan di sana namanya tuh bukan gaji aja, karena saya sudah mendapatkan gaji terendah, namanya menjadi gaji underscore terendah teman-teman. Dan ini sudah berhasil. Langsung saja kita move on ke kode SQL Max.
Kita masuk lagi ke SQL. Kita hapus saja ini. Aduh. Nah, karena ini untuk proyek teman-teman. Mohon maaf, kita ganti ke tabel proyek terlebih dahulu. Tadi kan min, mencari nominal yang terendah. Sekarang ini adalah max, kita mencari nominal yang tertinggi. Ini anggaran. Nah, sama seperti tadi teman-teman, cuma kita ganti saja minnya menjadi max. Ini untuk mencari nominal tertinggi dari tabel proyek teman-teman. Kita go. Mohon maaf mengelek. Nah, sudah bisa kita lihat di sini teman-teman. Nama anggaran sudah berubah menjadi anggaran tertinggi, yang dimana anggaran tertingginya adalah 5 miliar. Di sini sudah bisa kita lihat berhasil. Sebagai pembuktian, kita lihat di browse. Apakah anggaran tertingginya itu 5 miliar? Nah, bisa kita lihat di sini saya memiliki dua data, yaitu proyek pembangunan gedung E dan pelebaran lahan gudang, yang dimana anggaran tertingginya adalah 5 miliar, yaitu pembangunan gedung E teman-teman, dan itu berarti sudah berhasil. Langsung saja kita move on ke kode SQL selanjutnya, yaitu adalah union. Saya memilih untuk di tabel karyawan teman-teman, karena saya sudah menyiapkan untuk di tabel karyawan. Oke, ini bisa kita lihat union. Di sini ada select nama as. As ini yang sudah saya bicarakan tadi, yaitu adalah pengganti sementara dari nama aslinya teman-teman. From karyawan, union nama proyek, from proyek. Langsung saja. Nah, sudah berhasil. Ini adalah penggabungan dari tiap nama-nama yang ada dari karyawan maupun dari proyek. Nah, nama kita lihat dulu. Saya jelaskan ini ya dahulu teman-teman. Yaitu adalah penggabungan nama, sebenarnya tiap nama-nama yang ada dari tabel karyawan dan proyek. Kita lihat di browse, nama dari karyawan ini ada siapa saja? Ada Hanifan Jaya. Yang proyek ada pembangunan gedung E dan pelebaran lahan gudang. Dan tadi sudah tergabung semua, berarti itu termasuk berhasil teman-teman. Kita lanjut ke kode SQL sum, atau bisa kita artikan itu adalah total teman-teman. Sebentar nge-lag. Oke, kita sudah di proyek, karena yang bisa ditambahkan itu adalah di proyek teman-teman, kan ada anggarannya, kita bisa menggunakan kode SQL sum. Ini ganti lagi anggaran sesuai apa nama dari row-nya ya teman-teman, biar bisa terproses kodenya. Langsung saja select sum anggaran yang kita mau totalkan, as total anggaran. Nah, ini nama sementara, lalu from proyek. Langsung saja, apakah berhasil? Nah, sudah berhasil total anggarannya teman-teman. Kan tadi sudah bisa kita lihat bersama-sama ya, bahwasannya di proyek itu ada dua anggaran, yaitu anggaran pembangunan gedung E sebesar 5 miliar dan pelebaran lahan gudang sebesar 2 miliar 500, yang dimana jika kita total adalah 7 miliar 500, dan ini berhasil teman-teman. Lalu selanjutnya yaitu kita akan mencoba kode SQL dari average. Kita coba masukkan di karyawan teman-teman. Oke, nah ini ya average, mana SQL. Nah ini, mohon maaf agak mengelek dikit otaknya ini teman-teman. Nah, ini adalah untuk menghitung rata-rata dari gaji. Sebenarnya nggak harus gaji sih, yang penting itu nominal, dan ini untuk menghitung rata-rata nominal yang ada pada tahun tersebut teman-teman. Tergantung saja kita mau pilih di row yang mana, ini bebas. Karena saya milih di tabel karyawan dan di row gaji, maka yang akan dirata-rata adalah gaji dari tabel
karyawan teman-teman. Langsung saja, ini rumusnya, select average gaji as nama pengganti lalu from karyawan. Langsung saja kita cek. Nah, berhasil teman-teman. Seperti yang bisa kita lihat di sini, rata-rata dari gaji yang ada itu adalah 8.750.000 karena ada dua data, yaitu Hanifan dan Jaya, masing-masing memiliki gaji 9 juta dan 8.500.000. Nah, itu jika di total lalu dibagi dua, hasilnya adalah 8.750.000 dan ini adalah berhasil teman-teman. Nah, saya sudah melakukan berbagai macam kode SQL yang ada teman-teman, dan itu adalah kode-kode yang diperlukan untuk penugasan kali ini, dan sepertinya sudah tidak ada lagi, dan bisa dilihat bahwasannya tadi kita sudah berhasil semua melakukannya. Saya rasa sudah selesai penugasan pada kesempatan kali ini. Oke, mungkin cukup segitu saja. Saya izin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.